Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 31, Satu Bintang Doje. Melihat gadis berpakaian hijau dengan kuat berjalan ke depan, bidang pelatihan menjadi hening karena tatapan yang menyala-nyala terfokus pada sosoknya. Dari platform tinggi, semua anggota klan kelas tinggi berhenti obrolan mereka karena mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao-san, bersama dengan tiga tetua, semua memiliki wajah serius. Dengan sedikit rasa ingin tahu, mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang orang nomor satu dari generasi muda di Xiao Clan telah capai setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata membesar ke arah gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan kecepatan yang tidak lambat atau cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengannya ditarik ke belakang. Saat tangannya yang berharga menyentuh monumen batu dengan lembut, Sun-er secara bertahap menutup matanya saat batinnya Kiki dengan cepat diperkuat. Menerima kedatangan Doki, monumen yang senyap menyinari cahaya terang. Satu bintang doje, melihat 4 kata raksasa ini bersinar di monumen batu di tengah-tengah tempat latihan. Untuk sesaat semua orang dibungkam, lalu seolah-olah terbangun. Mereka semua bersorak, Nona Sun-er, satu bintang doje, karena terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar. Operator tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Haha, 15 tahun doje. Dia benar-benar mendengarkan pengumuman penguji. Shouzan menarik napas ringan tetapi kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Ketiga tetua itu dengan ringan mengangguk ketika wajah mereka menunjukkan keterkejutan mereka. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao yang menjadi doje ketika dia berumur 12 tahun. Kecepatan latihannya ini bisa dianggap mengerikan. Di tengah-tengah tempat latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi oleh semua orang, juga dimarahi oleh 4 kata bersinar di pilar batu. Menatap monumen, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi satu bintang doje. Pencapaian itu membutakannya yang tidak mengharapkan kehebatan dari Sun-er. Pada akhir kerumunan, Xiao yang dengan gugup mengerutkan bibirnya. Dia tidak mengira Sun-er masuk zona doje dan juga mencapai satu bintang. Satu tingkat penuh di atas seseorang yang hanya mengompresi siklon ki-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan yayasan elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun-er mengabaikan orang lain dan mengernyitkan alisnya dengan tidak setuju seolah dia tidak suka perhatian. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan memperhatikan kejutan Xiaoyan. Dia tersenyum dengan main-main. Jangan terlalu bangga. Dengan bakat kamu, pencapaian ini sesuai dengan harapan aku. Jika kamu tidak mencapai tingkat doje, maka aku akan sangat terkejut. Xiaoyan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun-er menjadi sedih sesaat meliriknya, menarik Sun-er untuk duduk di atas tikar. Xiaoyan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan pemeriksaan. Jujur, untuk melatih doki seseorang sampai 7 duenki, sebelum usia 15 tahun dibutuhkan bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka dengan bakat yang layak tidak sebanyak yang mungkin berpikir, dan bahkan di dalam seluruh Xiao Clan, hanya 2 hingga 3/10 orang yang membuatnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang dianggap tidak berkualifikasi, menumpulkan suasana bidang pelatihan. Mereka yang tidak lulus menunjukkan wajah panjang ketika mereka ditolak. Tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, sedikit senyum akan merayap ke wajah mereka. Duduk di tanah, Xiaoyan terus mengamati pemeriksaan. Lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 duenki dan tidak ada yang mencapai 9 duenki, apalagi menjadi doje. Tentu saja dengan Sun-er dikecualikan. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiaoyan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, peserta muda yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa atau itu dia tidak memiliki kesempatan untuk berkualifikasi. Untuk lusinan terakhir, semua orang tahu bahwa atau itu orang-orang ini berada di bawah klan, dan jika tidak untuk pemeriksaan yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiaoyan, berdiri di samping pilar batu di bawah, operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiaoyan GG, ini giliranmu, Sun-er berkata dengan lembut, tangan kecilnya yang lembut dengan ringan memegang tangan Xiaoyan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiaoyan membuka matanya dan mengamati bidang latihan. Dia tidak bisa membantu tetapi sneaker ketika dia melihat tatapan penuh dengan harapan kegagalannya. Perlahan-lahan berdiri, Xiaoyan menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiaozan.
melihat putranya maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya. Xiao Zhan dengan riang menganggukkan kepalanya sementara satu tangan membawa cangkir teh ke depan dan dengan mulus berbaring di kursinya. Diam-diam menghirup, Xiao Yan dengan percaya diri berjalan menuju pilar batu. Matanya bersinar cahaya aneh yang membuat anggota klan tertawa melebarkan mata mereka. Di bawah tatapan yang rumit, Xiao Yan akhirnya tiba di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, pemeriksa menghela nafas secara internal. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, ia adalah orang pertama yang menyaksikannya. Tetapi ia juga menjadi saksi langkah-langkah sedih jenius 3 tahun setelah kilau cerah itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya kaum muda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan intens terfokus pada Xiao Yan, yang dadanya perlahan naik saat dia membawa tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memfokuskan pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa atau itu ini adalah kali terakhir mereka akan melihat jenius yang pernah mengejutkan semua Wutan City dalam pemeriksaan Doki. Monumen batu terdiam sesaat sebelum cahaya terang menyala. Di atas monumen batu itu ada kata-kata kuning cerah, membuat semua hati di lapangan berhenti sejenak. Dou Zili, 7 Duen, Bab 32. Tantangan, diam. Diam seperti kematian. Semua orang di lapangan melihat 5 kata di monumen dengan kaget. Ekspresi wajah mereka berwarna-warni dan segera. Napas dalam-dalam yang tak terhitung bergema di seluruh bidang. Kaca, pada platform tinggi. Cangkir giok Xiao Zhan hancur menjadi debu karena campuran debu dan teh menetes di tangannya. 7 Duen, Yan kamu benar-benar melakukannya. Mata Xiao Zhan basah saat dia melihat pria muda di bawah monumen hitam. Dia tahu bahwa atau itu untuk mencapai 7 Duen Qi. Xiao Yan pasti telah melakukan upaya luar biasa. 3 orang tua di sebelah Xiao Zhan memiliki wajah penuh ketidakpastian. Telah pergi dari 3 Duen Qi hanya setahun yang lalu menjadi 7 Duen. Kecepatan ini, tidak mungkin. Hehe, Clan Leader Foundation Elixir. Itu cukup bagus. Elder kedua menelan dengan kering dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekan yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Zhan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, "Tetua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa atau itu Elixir Foundation tingkat kedua memiliki efek yang sedemikian kuat?" Tetua kedua terdiam sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan idiot dan tahu bahwa atau itu meskipun yayasan Elixir bisa meningkatkan kecepatan latihan, secara fisik tidak mungkin untuk menaikkan 4 Duen Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam, operator itu menatap kosong kata-kata di monumen saat wajahnya yang tanpa ekspresi sekarang penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan, Doziki, 7 Duen, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang. Tetapi beberapa getaran masih bisa terdengar. Mendengar pengumuman operator, bidang yang semula diam itu mati suri. Tidak ada yang bahkan mengibaskan pakaian mereka atau gelisah. Di kerumunan, Xiao Mei menutupi mulut merahnya saat wajahnya membeku di saat kejutan yang luar biasa. Untuk meningkatkan 4 Duen Qi dalam setahun adalah seperti mitos, hanya didengar dalam legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao yang 3 tahun lalu, di puncaknya, tidak bisa dilakukan. Tapi kecepatan mistis ini berasal dari cacat yang ditampilkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pria muda di samping monumen hitam, sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya. Bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi bidang pelatihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga kosong menatap monumen sambil berbisik. Ini, bagaimana mungkin? Melihat ke kata-kata emas di monumen, Xiao Yan menghembuskan nafas ringan. Mengambil tatapan yang rumit di sekitarnya membuatnya mengingat kembali kemuliaan yang telah ia lalui 3 tahun lalu. Sekarang karena bakat pelatihannya telah kembali, dia juga mendapatkan pikiran yang dewasa dan ketekunan keras kepala. Melihat jauh ke dalam monumen yang telah menentukan nasibnya. Tidak sekali, tidak 2 kali 3 kali. Xiao Yan tersenyum sedikit. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang riang 3 tahun lalu. Mengambil napas kecil, Xiao Yan berjalan di bawah tatapan menembus semua orang dan duduk di samping Suner. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen, seluruh bidang itu masih sunyi. Pada platform tinggi Xiao Zhan dengan gembira berdiri dan terbatuk untuk mengumpulkan perhatian semua orang di lapangan. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Xiao Zhan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu,
Bidang pelatihan menjadi kacau. Mereka yang hanya melewatkan shoot-off dengan sedikit mengirim tatapan panas mereka ke arah mereka yang berhasil. Melihat tatapan menantang, klan yang membuat potongan itu akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 duenki dan 7 duenki dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 duenki bahkan tidak bisa menyentuh seseorang yang 7 duenki. Orang-orang 6 duenki tahu ini dengan sangat baik. Tapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tinggal di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan mengharapkan keajaiban. Dengan kata-kata Xiao San, atmosfer di bidang pelatihan berubah aneh. Tatapan intens menyapu mereka yang membuat potongan dan diam-diam memilih lawan terlemah. Duduk di tanah. Xiao yang tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan diarahkan padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang dapat mengalahkan dengan mudah? Setelah periode singkat keterkejutan, Xiao yang tertawa di dalam. Xiao Yan GG melompati 4 duenki dalam 1 tahun. Meskipun itu mengejutkan. Sangat mengejutkan bahwa atau itu banyak orang tidak percaya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa atau itu Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Dengan sembarangan mengangkat bahunya, Xiao Yan menepuk debu dari jubahnya sambil berkata, mereka dapat memilih untuk tidak mempercayainya. Tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah beberapa saat tenang, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pria muda yang tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, Xiao Yan Biaodi, tolong. Meskipun pemuda itu hormat, Xiao Yan, yang berada di depannya, bisa melihat isyarat tak percaya flash melalui matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama mantan Xiao Yan menjadi cacat. Bab 33. Bukti. Melihat penantang cepat, anggota klan yang tidak berkualifikasi lainnya menghela nafas. Sepertinya mereka semua iri pada pria muda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup dari pria muda di depannya. Jika ingatannya melayaninya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung dari elder pertama. Biasanya, dia mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil, dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya, berpaling untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, mengatakan, baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke bergetar dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk menaikkan 4 duenki dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah tanpa kata menyemangati dirinya, Xiao Ke tersenyum. Maka aku akan melihat betapa kuatnya Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Berdiri, dia berjalan ke pusat lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang kalem, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Dengan paksa tersenyum, dia berjalan dengan langkah kaku ke lapangan. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan menghitung dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat pindah kedua di lapangan. Pada platform tinggi, Xiao San mengambil sapu tangan yang dibawanya dan membersihkan tangannya dari teh residu sambil menatap tajam ke arah lapangan. Latihan dengan rasa ketegangan di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan prestasi Xiao Yan, Xiao San sendiri juga tidak sepenuhnya percaya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan, melainkan karena betapa mustahilnya suatu prestasi untuk menaikkan 4 duenki hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun yang lalu tidak dapat berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata. Tidak peduli jika yang lain percaya atau tidak. Setelah Xiao Yan bertarung, kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pikiran mereka dikonfirmasi atau dibantah. Selain Xiao San, pernapasan ketiga orang tua itu semakin intensif ketika tangan mereka mencengkeram tanda tangan yang dalam di kursi mereka masing-masing dan mata mereka yang kacau menatap bidang pelatihan. Di bidang pelatihan hijau yang diguncang, visi semua orang terpaku pada keduanya di dalam bidang pelatihan. Setelah Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke,
semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi bidang pelatihan, Xiaoning menjilat bibirnya yang kering dan dengan marah berbisik. Itu seharusnya palsu kan? Di dalam kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak dapat percaya bahwa atau itu pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun akan memiliki pencapaian yang mengerikan seperti itu. Di bawah tatapan setelah menatap, Xiaoyan dan Xiao Ke di bidang pelatihan telah menyelesaikan gerakan ritual asal-asalan mereka dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke miring ke atas saat cahaya Doqi mulai berputar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak berat di tanah dan mulai ram ke arah Xiaoyan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan paling sederhana. Memisahkan Mountain Hen dengan cepat mendekati Xiaoyan. Tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Doqi saat menyapu ke dada Xiaoyan. Memisahkan Mountain Hen, teknik Huangdo Tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duen Qi dan lebih tinggi. Dengan embusan yang masuk, rambut yang tertinggal di wajah Xiaoyan meledak saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiaoyan menyipitkan matanya mengamati tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiaoyan, Xiaoyan dengan lancar melangkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiaoyan sangat cepat. Dengan hanya satu langkah, Xiaoyan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan ringan memutar tubuhnya saat tangannya meraih Xiao Ke lengan dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah-olah dia mengambil daun dari pohon. Hancurkan batu tangan. Syararaken. Teknik Huang level do rendah yang hanya membutuhkan 3 Duen Qi untuk belajar. Peng! Suara membosankan terjadi saat tangan Xiaoyan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke memucat. Dengan gerutuan rendah, ia perlahan-lahan menyebar mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan itu diam. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal, mengalahkan lawannya dalam satu serangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiaoyan, tidak menyebutkan ledakan oktan. Xiaoyan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiaoyan. Semua orang di dalam bidang itu terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata mereka karena Xiaoyan harus setidaknya 7 Duen Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan 6 Duen Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiaoyan sebelumnya terbukti menjadi kenyataan. Untuk meningkatkan 4 Duen Qi hanya dalam 1 tahun. Hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Pada platform tinggi, Xiao San menarik nafas panjang saat berat badan terangkat dari jantungnya. Itu benar. 7 Duen Qi. Melihat Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya karena dia tidak bisa menahan nafas. Bab 34. Berputar. Menonton pria muda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Seluruh bidang itu tenang lagi. Pada platform tinggi, senyum Xiaozan perlahan melebar sebelum akhirnya. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Mendengar tawa riang dari Xiaozan, 3 orang tua saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiaoyan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiaoyan memberi mereka rasa kekalahan. 4 Duen Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan pernah berharap memiliki langkah itu. Dengan hati yang ringan, Xiao San bertepuk tangan saat mengumumkan, Xiao Ke Jair telah kalah. Mudah-mudahan kamu akan terus berlatih keras. Jair adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di bidang pelatihan, wajah pucat Xiao Ke mendengar pengumuman itu dan terkulai kepalanya dalam kekecewaan. Melihat pemuda berpakaian hitam itu tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, menyebutnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang didengarnya di aula beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk ke Xiaoyan. Suara Xiao Ke telah kehilangan semua arogansi dari sebelumnya. Xiaoyan Biaudi, kamu menang. Selamat atas pemulihan kamu. Mengangguk, tatapan Xiaoyan perlahan menyapu seluruh bidang pelatihan, dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semuanya mengalihkan tatapan mereka dengan kegugupan dan kegelisahan. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang menatapnya. Xiaoyan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum. Apakah ada orang lain yang ingin menantang aku? Menonton Xiaoyan, klan yang ingin menantang Xiaoyan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka
dan menatap langit seolah kata-kata Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan berpura-pura menjadi orang bodoh. Xiaoyan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiaoyan duduk di sampingnya, Zhan Er tersenyum sambil memeriksa lapangan, mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya. Dia berbisik, "Xiaoyan Gege, 3 tahun yang lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku akan senang dengan tatapan hormat dan takut mereka, tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa." Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kemudian Xiaoyan Gege telah dewasa. Zhan Er main-main mengedipkan matanya. "Tidak lebih dewasa dari kamu. Kadang-kadang aku merasa seolah-olah ada monster ribu tahun bersembunyi di dalam kamu." Dipanggil matang oleh seorang gadis, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa, menggosok kepala Zhan Er dengan intim. Dia tersenyum. Mendengar itu, Zhan Er memberi Xiaoyan mata jahat dan wajahnya yang halus menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli betapa ceria gadis itu, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi menegur Zhan Er sangat cantik sehingga menarik tatapan para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu terlalu sombong. Xiaoning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi Zhan Er tentang teguran. Tetapi melihat obrolan intim antara Zhan Er dan Xiaoyan, api yang iri terbakar di dalam dirinya. Kecemburuannya menutup-nutupi alasannya saat dia berpikir bahwa atau itu hanya dia yang bisa menandingi Zhan Er di dalam seluruh klan, tetapi berpikir kembali. Dia menyadari bahwa atau itu tidak peduli apa yang dia lakukan. Zhan Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiaoyan, yang cacat, selalu bisa membuat Zhan Er tertawa. Perbedaan antara mereka membuat Xiaoning menghancurkan giginya karena marah. "Bah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Tetapi ketika datangnya upacara usia datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang jatuh di depan Zhan Er." Mengepalkan tangannya ke dalam pas, Xiaoning memberi tatapan dingin untuk Xiaoyan yang bersila. Meskipun Xiaoning juga terkejut dengan kecepatan pelatihan Xiaoyan dalam setahun terakhir, dia tidak bisa mengubah cara angkuhnya seperti biasanya. Selain itu, Xiaoning menjadi satu-satunya laki-laki di dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Zhan Er. Merasakan rasa bahaya dari kinerja tiba-tiba Xiaoyan sebelum dia tumbuh kuat. "Aku akan memberinya pemukulan tanpa ampun." Skenario kasus terbaik adalah bahwa atau itu pemukulan akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari pelatihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiaoning melengkung menjadi senyum. Bahkan Tu Xiaoyan berada di 7 Duen Qi, Xiaoning masih percaya diri dalam 8 Duen Qi-nya. Setelah semua, masing-masing Duen of Qi setelah 7 Duen Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Zhan Er, pandangan Xiaoyan yang tanpa tujuan menatap sekeliling sisi lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiaoning. Berpikir sesaat, Xiaoyan menyadari apa senyumnya dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak bisa menjadi risiko sama sekali. Setelah Xiao kalah dari Xiaoyan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiaoyan yang duduk dan orang-orang klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, mengandalkan keberuntungan dan teknik Do yang akrab, mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara usia lanjut. Menonton lapangan latihan yang perlahan-lahan menenangkan, Xiaosan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara usia lanjut bulan depan. Perlahan-lahan berdiri, Xiaoyan tersenyum ke arah Xiaosan yang bahagia di atas panggung, sementara Xiaosan tidak pelit soal memberikan putra berkualitasnya jempol. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiaoyan mendeteksi aroma wangi, meringkuk alisnya sedikit. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" Melihat ketidaksabaran dan sikap dingin di wajah Xiaoyan, keberanian Xiao Mei tersendat ketika dia memaksa tersenyum dan berkata, "Xiaoyan Biaodi, selamat." "Terima kasih." Sedikit mengangguk, Xiaoyan melirik Zhan Er di sampingnya. "Xiaoyan Biaodi, ayah aku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di Besak Teknik Do besok. Apakah kamu ingin ikut dengan aku?" Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona wanita dan kelincahan pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit melompat. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiaoyan berbalik untuk menemukan Zhan Er yang tersenyum. "Benar-benar minta maaf Xiao Mei Biaoji.
Zanner sudah mengundang Xiaoyan Gege untuk menemaniku besok untuk mengunjungi Wutan City dan jadi dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaoji ke Do Technic Hall. Tatapan tertegun, Zanner memegang lengan Xiaoyan, sementara sedikit permintaan maaf bertahan di wajahnya yang halus. Bab 35. Kiot. Mendengar kata-kata Zanner, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan hati-hati. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa atau itu dia bisa keluar di atas berdasarkan kecantikan dan bakatnya. Tetapi menuju Zanner, Xiao Mei hanya bisa mengaku kalah. Melihat wajah Xiaoyan yang tanpa ekspresi, Xiao Mei memberi senyum mencela diri sendiri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan di dalam bidang pelatihan menatap Xiaoyan yang sedang disandarkan oleh Zanner dan mereka semua merasakan kecemburuan. Kapan Zanner menjadi mutiara paling terang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Menonton Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao yang tertegun dan menoleh untuk melihat Zanner yang tersenyum. Dia mengejek, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Zanner masih tergantung ke lengan Xiaoyan saat dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, "Bukankah Xiaoyan Gege akan menolaknya?" Mendengar itu, Xiaoyan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang Zanner tersirat dengan alasannya. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiaoyan tanpa dam menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Zanner melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Zanner tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke Do Technic Hall untuk belajar teknik Do bersama-sama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir. Zanner menyeret Xiaoyan keluar dari lapangan latihan perlahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiaoyan. Sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan ringan mengangkat bahu, Xiaoyan setuju dengan Zanner dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya. Tetapi ketika Xiaoyan menerima gelar cacat, dia bisa melihat bagaimana realistis Xiao Mei. Menyaksikan Xiaoyan dan Zanner meninggalkan lapangan, wajah Xiaoning mengejang sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara retak tulang bisa didengar. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. "Beh, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu." Xiaoning meludahkan kata-kata itu ketika dia dengan marah meninggalkan bidang pelatihan. Pada platform tinggi, Xiao San hendak pergi ketika dia melihat adegan itu dan dengan serius menatap Zanner dan Xiaoyan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia, apa dia suka Zanner? Latar belakang Zanner, bahkan Nalan Yanran pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao San menghela nafas saat dia perlahan pergi. Sambil berjalan, Xiaoyan tiba-tiba menghilang saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbalik, Zanner tiba-tiba melepaskan tangan Xiaoyan dengan wajah merah, mendorong keluar pipinya. Dia menatap Xiaoyan menuduh, kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan. Xiaoyan merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya bergerak ke Zanner saat dia memikirkan apa yang Zanner tersirat. Merasa tatapan kosong Xiaoyan, Zanner wajah kecil memerah karena tangannya naluri dibangkitkan dan dia berkata, "Xiaoyan Gege, kamu, terbangun dari pingsannya." Xiaoyan dengan keras terbatuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku begitu rendah untuk berpikir itu terhadap kakakku sendiri? Meskipun Zanner dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua tinggal bersama satu sama lain selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak lebih buruk daripada saudara atau saudari berdarah. Itu tidak mengherankan bahwa atau itu Xiaoyan sudah memikirkan Zanner sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan realisasi yang tiba-tiba itu, atmosfer menjadi sangat canggung. Zanner menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah diganti dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiaoyan yang melihat lurus ke depan. Di bawah suasana canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan hebat yang berlangsung selamanya untuk sampai ke ujung. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu berakhir, di mana jalan terbelah menjadi 2 arah. Di sini, Xiaoyan dengan lembut berkata selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiaoyan Gege, menonton Xiaoyan yang panik, Zanner tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia berteriak, "Berhenti!" Xiaoyan melihat ke belakang untuk melihat Zanner berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi.
Zan mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan Willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak di dunia. Besok, apakah kamu akan menemani Xander? Di bawah cabang pohon Willow, wajah halus gadis itu memerah-merah saat gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiaoyan dengan sedikit antisipasi. Bab 36. Terobosan komik. Sulit untuk percaya bahwa atau itu Sun yang elegan akan mengucapkan kata-kata girly seperti itu. Pesonanya membuat pikiran Xiaoyan mengembara lagi. Diam-diam mengkritik dirinya lagi. Xiaoyan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan tersenyum Sun. Melihat kepergian Xiaoyan, Sun menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan masing-masing gerakannya, ada pesona yang tak dapat dijelaskan yang menarik seseorang masuk. Sangat cantik, berputar-putar. Senyum puas muncul di bibir Sun. Tidak jauh, beberapa pria muda yang baru saja kembali ke klan setelah petualangan di luar berhenti dengan mulut mereka terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka, sementara mereka dengan bodoh melihat gadis di bawah pohon Willow. Menyusut kembali ke kamarnya. Xiaoyan menghela nafas saat dia menutup pintu, menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tersenyum pahit. Gadis ini, ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi lebih cantik daripada Yafei di lelang. Duduk di mejanya, Xiaoyan meneguk mulut penuh teh, sementara pikirannya masih penuh dengan Sun. Mengingat betapa cantiknya mata Sun, Xiaoyan tiba-tiba merasakan rasa terbakar di dalam hatinya. Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan mengutuk bajingan terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiaoyan pergi ke sudut kamarnya dan mengambil baskom kayu yang penuh dengan fondasi elixir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan moderat menyebar melalui tubuh Xiaoyan dan perlahan-lahan menghapus rasa lelahnya. Saat riak terbentuk, Xiaoyan dengan malas meletakkannya di sisi cekungan kayu saat napasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah setiap orang hari ini di bidang pelatihan, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Kekuatan, hal yang paling penting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu, Nalan Yanran. Dengan matanya menyipit, Xiaoyan bergumam. 2 tahun lagi, kamu lebih baik bersiap-siap karena aku akan menemukan kamu. Jika bukan karena kedinginan dalam kata-kata, siapapun akan berasumsi bahwa atau itu kata-kata Xiaoyan adalah untuk kekasih dan bukan rival pahit. Mengingat sikap dan kalimat Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiaoyan perlahan meringkuk menjadi tinju. Rasa malu yang dia alami terpatri dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa beristirahat. Orang itu, meskipun dia arogan, telah diambil oleh pemimpin fraksi-fraksi Misty Clouds. Bakat dan potensinya seharusnya tidak terlalu buruk. Bibir Xiaoyan tersenyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa atau itu setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya sampai batasnya. Dia dengan cepat melepaskan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya berkelok-kelok untuk membuat simbol sebelum perlahan-lahan mendorong semua pikiran keluar dari pikirannya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan pada hari lain, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu tatapan yang dikirim oleh klan yang dikirim kepadanya tidak lagi penuh ejekan, tetapi dipenuhi rasa hormat. Untuk tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiaoyan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi dirinya sendiri karena betapa terhormat dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiaoyan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun untuk menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiaozan, Sun adalah orang terdekat dalam klan ke Xiaoyan, dan karena itu, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiaoyan kembali ke keadaan tenang dan tertib. Dia akan berlatih teknik Do di belakang pegunungan di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Doki untuk sisa waktu dan kadang-kadang mengobrol dengan Sun dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan terorganisir. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu Xiao Mei saat berjalan di sekitar klan, dan ketika dia mendengar dengungan lembut, Xiaoyan Biaoge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri terhadap mereka yang meninggalkannya di tahun-tahun kesulitannya.
Xiaoyan tidak pernah kembali menjadi dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa atau itu orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakat terlahirnya akan bertindak seperti orang asing yang dingin pada saat dia kehilangan bakatnya. Semacam ini backstab. Mengalaminya sekali sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara keberatan Shao Clan. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara usia, keinginan Xiaoyan untuk mencapai 8 Duenqi masih belum dijawab yang mengecewakannya. Setelah berjuang selama 8 Duenqi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan. Dia melonggarkan pelatihannya sehingga dia bisa berada dalam kondisi kedudukan tertinggi untuk upacara pemberian usia. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa atau itu dia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duenqi, kejutan yang menarik datang. Selama malam itu 2 hari sebelum coming of age ceremony, Xiaoyan yang berada dalam tidur nyenyak tiba-tiba melompat seperti dia bermimpi berjalan dan bahkan sebelum dia menanggalkan pakaiannya, dia melompat ke dalam baskom kayu yang hampir tidak memiliki fondasi elixir kiri. Setelah berjuang untuk setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa atau itu Duen 8 yang terkenal bahwa atau itu dia telah berjuang untuk mencapai selama 2-3 bulan akhirnya. Ketika dia masih setengah tertidur, sudah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiaoyan, sementara senang dan terkejut, hanya bisa berseru, benar-benar. Bab 37, Xiaoyu. Jika sebuah klan ingin sukses selama bertahun-tahun, faktor yang paling penting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru dari klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang berkesinambungan dapat klan mesin besar berjalan lancar. Oleh karena itu, coming of age ceremony adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara keberatan usia Xiao Clan menarik perhatian sebagian besar pasukan di kota, dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Clan bahkan datang untuk menonton upacara. Menemani Suner di bawah naungan besar yang benar, Xiaoyan dengan santai duduk. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil melihat platform besar di tengah-tengah bidang pelatihan. Platform ini terbuat dari balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara usia lanjut yang akan segera terjadi. Tatapan Xiaoyan meninggalkan platform kayu yang kosong dan pergi ke orang-orang yang bukan bagian dari Xiao Clan tetapi masih ada di sana untuk menyaksikan upacara keberangkatan usia. Dengan keengganan, dia berkata, ada beberapa orang menonton wajah Xiaoyan yang tidak senang. Suner, yang tahu bahwa atau itu Xiaoyan menyukai ketenangan, dipenuhi dengan tawa. Sama seperti tawanya terdengar, Suner merasa tatapan menuduh Xiaoyan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiaoyan, matanya memiliki sedikit cahaya emas di depannya sebelum dia berkata, Xiaoyan GG sampai ke 8 Duenqi. Mendengar itu, Xiaoyan memiringkan kepalanya untuk melihatnya dan menyadari bahwa atau itu saat berada di sekitar Zaner, dia tidak bisa menjaga rahasia. Dengan hati yang tertekan, dia dengan lemah mengangguk. Wah, bahkan belum 1 bulan pun berlalu dan kau sudah mendapat 8 Duenqi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiaoyan mengangguk, bahkan dengan sifat Suner yang tenang, dia menunjukkan wajah terkejut, memberinya mata putih ke Suner. Wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Di dekat platform kayu, ada seorang wanita yang dibungkus gaun merah dan mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Lingkaran orang mengelilinginya, membuat titik di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar platform. Wanita berbaju merah ini yang menarik semua orang adalah seseorang yang Xiaoyan telah lihat sebelumnya. Dia adalah pelelang teratas dari rumah lelang primer, Yafei. Dengan tatapannya berlama-lama air ular seperti pinggang Yafei, Xiaoyan memberikan pendapatnya diam-diam. Benar-benar cantik. Setelah tatapan Xiaoyan tetap di Yafei untuk sementara waktu, Suner tidak senang datang dari sampingnya. Dengan matanya berkedip, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak menatap Yafei dan tersenyum kepada Suner yang tidak senang. Apakah kamu tahu bahwa atau itu rumah lelang primer datang ke kedatangan klan kami upacara umur? Memberikan tatapan jahat ke Xiaoyan yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, Suner tanpa emosi berkata, Xiao Clan dan rumah lelang primer selalu memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa Yafei datang seperti masalah besar? Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh semua Wutan City. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya untuk kecantikannya telah menghabiskan sejumlah besar uang untuknya, tetapi pada akhirnya,
Mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiaoyao Gege ingin mencoba memikatnya, maka aku hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan Sun Er tidak akan meminjamkan uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Bahkan jika aku memikirkan hal-hal itu mengharuskan dia. Setidaknya, mengakui aku. Kamu menyadari bahwa atau itu dia setidaknya 7 hingga 8 tahun lebih tua dari aku kan? Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er sepertinya tersenyum ketika mengatakan itu. Diam-diam batuk. Xiaoyan hanya bisa mengaku kalah dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah? Kenapa dia kembali? Melihat bahwa atau itu Xiaoyan tidak melihat ke sana lagi. Sun Er berhenti mengejar maksudnya dan setelah beberapa saat diam, dia berseru keras. Siapa? Setelah mengikuti pandangan Sun Er, alis Xiaoyan perlahan mengerut. Tatapan kedua menunjuk seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang dilengkapi di pinggangnya. Cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang. Kaki yang begitu kuat sehingga bahkan kaki Ya Fei memucat jika dibandingkan dengan miliknya. Xiaoye, sambil menatap gadis jangkung itu, Xiaoyan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Kenapa dia kembali? Sun Er Kuteli mengangkat bahu sambil menggoda. Xiaoyan Gege, kali ini kamu mungkin memiliki beberapa masalah. Retak membuka mulutnya. Xiaoyan mengusap dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sial. Yang kulakukan adalah tanpa sengaja tersandung ke tempat pemandiannya di pegunungan belakang, dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku selama 1 tahun setelah itu. Membunuh digunakan dengan cara bercanda. Itu berarti seperti pemukulan berat dalam konteks ini. Hehe. Tubuh seorang gadis tidak dimaksudkan untuk disentuh sembarangan. Mendengar kisah Xiaoyan, Sun Er menutup mulutnya saat dia terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiaoyan membantunya di malam hari dan selama waktu itu, telah kontak dengan tubuhnya, menyebabkan merah-memerah muncul di wajahnya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Wanita itu adalah adik Xiaoning dan mereka berdua bukan orang baik. Keparat bajingan itu terhadap aku sebagian karena dia. Jauh. Xiaoyu tampaknya telah merasakan keduanya berbicara tentang dia dan berbalik untuk menemukan Xiaoyan. Di bawah pohon lain, setelah sedikit kaget, dia mengerutkan alisnya karena jijik dan jijik muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiaoyu memindahkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan menuju Xiaoyan. Melihat Xiaoyu datang, alis Xiaoyan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan ketidaksabarannya. Hah, Xiaoyan, aku tidak pernah berpikir bahwa atau itu aku akan melihat hari ketika kamu mengubah situasi kamu. Benar-benar mengejutkan. Mendekat, Xiaoyu melihat Xiaoyan tidak menyukai dia dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas. Xiaoyan tidak terlalu senang dengan Xiaoyu dan ketenangannya yang normal telah ditinggalkan dengan kata-kata kasarnya. Kata-katamu masih tajam dan menjengkelkan seperti biasanya. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak menghaluskan kekuatan tajam kamu. Xiaoyu memandang rendah Xiaoyan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi. Sambil mengeluarkan nafas kesal dalam pikirannya, Xiaoyan melihat ke bawah dan memeriksa dengan sesama gadis yang belum dia lihat selama hampir 1 tahun. Memindahkan pandangannya ke kakinya, Xiaoyu menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih begitu panjang. Aku ingin tahu apakah laki-laki lain menyentuh mereka setelah waktu itu. Mendengar itu, Xiaoyu yang mencibir berhenti saat wajahnya menjadi gelap. Bab 38. Tisbra tidak sederhana. Kata-kata Xiaoyan menusuk di titik lemah Xiaoyu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Dengan sinis, Xiaoyan bersandar ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Jeti apa? Xiaoyu mengencangkan cengkeramannya di pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongannya, untuk menghindarinya, dan mulai meretas Xiaoyan dengan itu, dengan cibiran. Dia mengejek. Bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun yang lalu, aku, Xiaoyu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Alis Xiaoyan melonjak saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiaoyu, di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiaoyu. 3 bintang doje. Sepertinya tahunnya di akademi tidak disia-siakan. Di mana mata kotormu mencari? Melihat di mana Xiaoyan menatap, wajah Xiaoyu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Apakah kamu tidak memakai itu sehingga orang-orang memperhatikanmu? Xiaoyan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang sembarangan berkata, menyebabkan Xiaoyu melompat marah. Bajingan, menggeretakkan giginya.
Xiaoyu yang sudah mencapai batasnya akhirnya mencabut pedangnya dengan klang, menunjuk pedangnya ke Xiaoyan. Dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa atau itu aku takut untuk memotong lidahmu? Menatap pedang baja berkilauan di depannya. Xiaoyan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Sambil berbicara, tangan kanan Xiaoyan sedikit melengkung saat pusaran yang berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik tingkat Xuando, Xiaoyan tidak terlalu takut dengan Doujie bintang ketiga, menyaksikan keduanya yang akan datang ke pukulan. Sooner, di sela-sela, tanpa daya menggelengkan kepalanya, saat dia melihat ke kejauhan. Dia tersenyum sambil mengingatkan mereka. Xiao Shushu dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sooner, alis Xiaoyu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek. Hemph, keberuntunganmu tidak akan bertahan. Setelah HMP dingin, Xiaoyu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik, sambil melangkah maju dengan kakinya yang panjang. Xiaoyu berhenti di depan Sooner, berkata, Sooner Biaomei, bakat dan kecantikan kamu berdua kelas atas tetapi kamu harus menjauh dari beberapa orang atau kamu mungkin ternoda dengan beberapa kebiasaan buruk. Akan sangat terlambat untuk menyesal. Terhadap tips Xiaoyu, Sooner tersenyum sambil berkata, terima kasih untuk pengingat Xiaoyu Biaoji, tapi Sooner berpikir bahwa atau itu Xiaoyan GG hebat. Mendengar kata-kata Sooner yang bermakna, wajah Xiaoyu berubah warna saat dia memindai ke 10 Zan yang tersenyum. Akhirnya, Xiaoyu berkata, setelah kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat darinya. Jika kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar, maka, Xiaoyu Biaoji, kamu terlalu banyak berpikir. Sooner tidak percaya bahwa atau itu hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sooner mengerucut saat dia menyela Xiaoyu. Setelah terganggu oleh Sooner, Xiaoyu menjadi malu jadi dia pergi setelah memberi Xiaoyan tatapan jahat terakhir. Menonton dengan marah meninggalkan Xiaoyu. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas saat wajahnya penuh jijik berubah kembali ke wajahnya yang normal dan tenang. Sambil menghela nafas, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sooner menutup mulutnya saat dia tertawa. Sebenarnya, aku benar-benar penasaran mengapa dia selalu menentang Xiaoyan GG. Meskipun kamu tidak sengaja tersandung tempat pemandiannya, dia seharusnya tidak begitu menentang kamu, kan? Bagaimana aku harus tahu? Xiaoyan dengan polos mengangkat bahu sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lagi berjalan ke arahnya. Yaner, kamu baik-baik saja? Di mana Xiaoyu? Dengan cepat berjalan dan melihat Xiaoyan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas saat dia bertanya, sedikit mengangkat bahu. Xiaoyan tertawa. Aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengeluarkan darah ke kepalanya. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 Doujie. Jika kalian bertengkar, kamu akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu lansia pertama, jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian bertengkar. Xiao Zhan tanpa dia berkata. Xiaoyan menyentuh hidungnya sebagai tersenyum tanpa memberikan jawaban. Di sini Yana. Ini adalah pelelang top primer lelang house. Merindukan Ya Fei. Yayasan elixir dari terakhir kali di bawah melalui dirinya. Xiao Zhan pindah ke samping untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiaoyan melihat wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan mengungkapkan senyum malu yang sesuai untuk usianya. Hai Ya Fei Ji. Ji berarti saudara perempuan. Dapat digunakan informal berarti beberapa wanita sedikit lebih tua dari satu. Dengan mata menariknya menempel Xiaoyan. Wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyum karena alamatnya. Dengan bibir merahnya bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum. Aku mendengar bahwa atau itu tuan muda Xiaoyan mengangkat 4 duenqi hanya dalam 1 tahun. Hehe. Kecepatan latihan itu telah menjadi berita besar di Wutan City. Tapi apakah itu nyata? Xiaoyan memiringkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, ini adalah hasil pembelian yayasan elixir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiaoyan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa menahan napas. Rasa ingin tahu dan minat melintas di matanya saat dia berpikir. 4 duenqi hanya dalam 1 tahun. Kecepatan latihan itu sangat menakutkan. Adapun yayasan elixir, aku pribadi telah memeriksanya dan secara alami tahu efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan latihan seseorang. Tetapi untuk menaikkan 4 duenqi hanya dengan mengandalkannya, mustahil. Melihat bahwa atau itu keduanya memiliki pengenalan dasar. Xiao Zhan melihat ke langit dan menepuk bahu Xiaoyan dengan senyuman. Dia berkata, baiklah,
Upacara pemberian usia akan segera dimulai, dan aku telah menyiapkan beberapa hal. Jangan biarkan aku jatuh nanti. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah Xiao Zhan, Yafei mengintip Xiaoyan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat bahkan detail terkecil, dan ketika dia melihat ke mata pemuda itu, dia menyadari bahwa atau itu meskipun pria muda di depannya tampak malu, dalam mata hitamnya, tidak ada emosi, melarikan diri, tenang, seperti danau terpencil. Untuk dapat mengendalikan emosinya di usia muda, anak nakal ini tidak sederhana. Berbalik, pikiran itu terdengar dalam pikiran Yafei. Bab ke-39, Tes Seremonial. The Coming of Age Ceremony memiliki begitu banyak langkah terpisah dan sangat rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah platform, Xiaoyan memperhatikan pria muda di platform yang sedang dituntun seperti boneka. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya saat dia berkata kepada Suner di sampingnya. Upacara usia ini, itu pasti penyiksaan. Menonton wajah sedih Xiaoyan, Suner tersenyum sambil berkata, tidak bisa menahan. Ini adalah aturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Shushu tidak akan berani mengubahnya. Xiaoyan menghela nafas saat dia dengan lemah mengangguk. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak saat dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Mempersempit matanya, dia melihat ke kiri platform. Ada berdiri Xiao Ning, penuh iri saat menonton Zhan Er dan Xiaoyan. Ketika dia melihat tampilan di atas, dia dengan cepat mengangkat tinjunya, dengan agresif. Idiot. Dengan ringan mengucapkan kata ini, pandangan Xiaoyan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiaoyu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu dengan berani, kaki panjang dan seksi. Dia sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya memalingkan wajahnya dengan senyum dingin. Dari samping, Suner tersenyum sendiri sambil menonton kejenakan Xiaoyan, merasa sedikit tak berdaya. Ketika datang ke Xiaoyu, Xiaoyan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa, dan selalu memprovokasi dia sampai dia menjadi benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang sejuk, Xiaoyan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika datangnya upah umur telah berkembang menjadi sekitar setengah, akhirnya giliran Xiaoyan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di platform tamu memandang Xiaoyan dengan mata penasaran atau mencurigakan. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini di upacara kedatangan Xiao Clan adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan kegemparan di Wutan City dan untuk melihat apakah dia sebagai dijelaskan dalam desas-desus. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekeliling membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dalam pengunduran diri. Dengan menghela nafas ringan dan wajah pasif, Xiaoyan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Kedatangan upacara usia dipegang oleh tetua kedua Xiaoying. Meskipun sesepuh kedua tidak pernah memberi Xiaoyan simpatinya, dia jarang pergi keluar dari jalan untuk mengganggu Xiaoyan. Selain itu, sejak hari ujian awal, dia sedikit melunak. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya jelas disajikan di wajahnya tidak lagi terlihat di wajah keriput tua. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Yi menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pemuda yang telah membalikan meja dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat dia mengambil materi yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiaoyan. Melihat tua kedua berjalan ke arahnya, Xiaoyan ingat upacara rewel dan membosankan sebelumnya dan memiliki migrain. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu takdirnya. Di bawah mata semua orang, Xiaoyan berdiri seperti orang bodoh selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang kompleks akhirnya berakhir. Dengan napas lega di dalam hatinya, Xiaoyan membuka matanya, melihat berbagai rempah-rempah di sekeliling tubuhnya. Dia memutar matanya dengan suram. Setelah semua langkah rumit berakhir, tetua kedua menyeka keringat dari alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam berteriak, "Tes seremonial." Tes seremonial sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya merupakan ujian awal. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka bisa mengambil upacara perayaan yang sebenarnya di panggung utama. Sementara sisa dari 7 duen dan anggota klan di bawah hanya akan memiliki upacara sederhana yang agak kumuh. Tes seremonial jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes awal sejak saat ini. Tes secara pribadi diperiksa oleh bintang 2 Do Grandmaster, tetua kedua Xiao Clan. Ini menunjukkan betapa serius upacara pengangkatan usia. Do J, Do Master, Do Grandmaster dengan teriakan elder kedua. Mereka yang telah bosan keluar dari pikiran mereka tiba-tiba fokus saat mereka mengirim perhatian ke platform. Di platform tamu,
Hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu mengaduk Wutan City lagi, mengabaikan tatapan terbakar di sekelilingnya. Xiaoyan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam, sambil menonton Xiaoyan yang tenang. Tangan kering kedua Elder menyentuh Black Monument sebagai untaian dari dokinya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain dalam menatap Xiaoyan. Meskipun dia hadir di pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah anak ini benar-benar sampai ke 7 Duenqi? Kejutan kinerja Xiaoyan sangat berdampak pada Elder kedua ini, dan dia secara khusus diminta untuk bertanggung jawab atas upacara keberangkatan usia, sehingga dia bisa memastikan bahwa atau itu dia secara pribadi menguji Xiaoyan, mengabaikan tatapan pertanyaan Elder kedua. Tangan Xiaoyan perlahan menyentuh monumen hitam. Melihat Xiaoyan menyentuh monumen, Xiaoyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik ke Xiaoning. Apakah dia benar-benar sampai ke 7 Duenqi? Karena Xiaoyu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi. Dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian awal Xiaoyan dan dengan demikian masih curiga tentang prestasinya. Ditanyakan oleh saudara perempuannya. Xiaoning dengan pahit mengangguk sambil berkata, "Ya, orang itu pasti makan sesuatu yang membantunya melompat 4 Duenqi hanya dalam 1 tahun." Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiaoyu mendorong bibirnya bersamaan sambil menginjak kakinya dengan kesal, sambil dengan marah menatap pemuda di peron. Wajahnya yang cantik menunjukkan sikap keras kepalanya saat dia berpikir, tanpa aku benar-benar melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa atau itu cacat itu telah mengubah situasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu menyeringai sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu yang terakhir kali, tetapi dengan Elder kedua memeriksanya kali ini, aku akan, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Wajah Xiaoyu menegang saat sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pada platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang saat kata-kata emas muncul di monumen. Doziki, 8 Duen, bab 40. Baju, diam. Semua orang diam. Semua mata tertuju pada kata-kata emas yang terpantul pada batu hitam di atas. Pada platform tamu, lingkaran tajam yang jelas dari cangkir teh yang hancur jatuh ke tanah beresonansi. Perwakilan dari Wutan City semua tercengang. Ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan dari kunjungan mereka adalah untuk mengkonfirmasi apakah rumor itu benar atau tidak. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri jika Xiaoyan benar-benar melompat 4 Duenqi dalam rentang 1 tahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengkonfirmasi rumor, tetapi telah benar-benar melampaui harapan mereka. 4 Duenqi dalam setahun, sekarang berubah menjadi 5 Duenqi. Kecepatan latihan ini, itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Shao Clan telah berhasil sekali lagi. Semua orang di platform tamu tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melompat 5 Duenqi dalam setahun, masa depan Shao Clan tampak cerah. Jika laju pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, Shao Clan akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di platform tamu saling memandang satu sama lain saat hati mereka merasa berat dalam pikiran itu. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama memiliki Do Huang yang kuat, status mereka akan meroket dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan, dan klan Reader, akan menghormati klan itu. Bagaimanapun, hanya ada segelintir tingkat Do Huang Dojes di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doje yang mencapai pangkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menggulingkan apapun dari langit ke lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Do Huang tanpa menimbang konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya milik Jiama Empire Do Huang Doje telah dibunuh keluarganya sebagai akibat dari perang. Akibatnya, Do Huang membantai 10.000 satria elit musuh dengan marah. Kedua kekaisaran diguncang kagum oleh pertumpahan darah yang disebabkan. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di Benki Continent yang berani menyinggung Do Huang Doje. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huangs. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiaoyan memandang Shao Clan dengan rasa iri ekstrim. Di tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zong sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya yang sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan melihat putranya yang berpakaian hitam dengan tatapan syukur. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak membuat kegelisahan antara Yana dan aku. Sebagai ayah Xiaoyan,
Xiao San sangat menyadari temperamen anaknya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa atau itu di masa kanak-kanak Xiaoyan, tidak lama setelah kelahirannya. Betapa acuhnya putranya baginya. Xiaoyan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah dia sedang melihat orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, kedinginan dan terpisah terlihat ke arah Xiaozan menjadi hangat, seperti perawatan dan cinta Xiaozan. Berpikir kembali ke waktu ketika Xiaoyan masih kecil, Xiaozan menggigil. Mulutnya bergetar saat senyum lembut mengambil alih wajahnya. Xiao Clan Leader. Bakat tuan muda Xiaoyan benar-benar pikiran bertiup. Kali ini, Xiao Clan pasti akan memiliki dojo yang luar biasa menakutkan. Berdiri di samping Xiaozan, mata indah Yafei menatap orang yang sama yang dilihat Xiaozan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengatakan pikirannya. Xiaozan tertawa keras. Kesombongan dan kegembiraan dengan jelas terlihat di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan ke Yafei. Dia menjawab, Yafei, bakat anak itu kadang-kadang kejutan besar, tetapi di lain waktu, kekecewaan besar. Kamu juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi banyak kesulitan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa atau itu ia akan mendapatkan kembali bakatnya, tetapi di sini lagi. Menghela nafas, alis Yafei membungkuk sedikit dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiaoyan berumur pendek atau tidak? Dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup baginya memberikan tampilan yang mempesona ke bawah. Hati Yafei sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan Xiao Clan sebanyak mungkin. Di bawah platform seremonial, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap Black Monument dengan kaget sambil bernapas beratili. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning. Bukankah kamu mengatakan bahwa atau itu dia 7 Duen Qi? Bagaimana dia lebih tinggi? Xiao Ning membuka mulut beberapa kali sebelum dia bergumam polos. Bulan lalu dia sudah 7 Duen. Bulan ini, dia tampaknya telah mengalami gebrakan untuk pergi dari 7 Duen ke 8 Duen dalam 1 bulan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Xiao Yu berseru, untuk melompat 5 Duen dalam setahun. Bocah kecil itu harus mati sialan. Kecepatan seperti ini bisa menyaingi wanita monster itu di Akademi Jianan. Bagaimana aku tahu? Xiao Ning tersenyum pahit sambil melirik Zhao Suner. Hanya untuk melihat pandangannya tertuju pada Xiaoyan di bawah ini dengan mata kagum dan tidak memperhatikan sama sekali. Para King Bastard, setelah diabaikan oleh gadis yang ia sukai dari semua yang lain, hati Xiao Ning berkobar dengan api cemburu. Mengangkat kepalanya, dia melemparkan tatapan ganas pada Xiaoyan yang kontras dengan wajah mudanya. Bersambung ke bab selanjutnya.